Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Panitia Kerja Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi 10 DPR RI menyoroti masih minimnya guru yang ada di Indonesia. Komisi 10 mendorong pemerintah untuk lebih menggiatkan program pencetakan guru-guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam negeri. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan sejumlah rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, serta Lembaga Pengembangan Tenaga Kependidikan atau LPTK, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Sultan Adil Hendra menyatakan keprihatinannya dengan kondisi pendidikan dalam negeri, khususnya terkait minimnya jumlah guru di tanah air. Sultan Adil memaparkan dari 8 standar nasional pendidikan yang ada, yang paling utama harus dipersiapkan oleh pemerintah adalah tenaga pendidik atau gurunya. Selain itu, pendidikan juga perlu sokongan anggaran yang memadai dan mutu lembaga pendukung seperti sarana dan prasarana. Indikator pendidikan itu pertama membutuhkan 8 standar. Salah satu 8 standar itu yang paling utama kita adalah melihat bagaimana kesiapan tenaga pendidik dan dapatkan gambaran secara komprehensif karena dihadiri oleh beberapa rektor. Pendapat yang sama disampaikan oleh anggota Komisi 10 Nuroji. Nuroji menyebut persoalan guru menjadi perhatian panja Dikdasmen Komisi 10 karena sudah sejak lama persoalan guru tidak pernah terselesaikan. Selain tenaga kependidikan yang tidak memadai untuk peningkatan mutu pendidikan, menurut Nuroji, diperlukan sarana dan prasarana pendukung serta anggaran yang mencukupi. Masukannya lebih banyak ke pendidikan. Yang kedua, bagaimana kesiapan standarnya. Yang ketiga, bagaimana ketersediaan anggarannya. Yang keempat, bagaimana sistem pengelolaan, tentu lembaganya. Hari ini kita mendapat pendidikan. Yang kedua, bagaimana kesiapan standarnya. Yang ketiga, bagaimana ketersediaan anggarannya. Yang keempat, bagaimana Oki Zulindra dan Dodi, pengelolaan, TVR Parlemen tentu lembaganya. Hari ini kita mendapat peningkatan hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan. Di samping kerjasama dalam bidang ekonomi dan investasi, Indonesia dan Korea Selatan juga telah menjalin kerjasama dalam pengadaan dan produksi alutsista, seperti kapal selam dan pesawat tempur. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mendorong peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan dengan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan industri pertahanan. Usai menerima kunjungan dari perwakilan Kedutaan Besar Korea Selatan di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Fadlizon menyampaikan Indonesia dan Korea Selatan memiliki kekuatan yang sepadan sebagai mitra dalam hubungan bilateral untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pihak Korea Selatan dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka membahas kerjasama di bidang ekonomi dan pertahanan. Hal ini dapat menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan di masa yang akan datang. Kunjungan biasa saya kira untuk mengupdate bagaimana perkembangan situasi di Korea dan juga tentu saja hubungan Indonesia dan Korea. Selain itu kan memang akan ada rencana kunjungan presiden ke Indonesia, presiden Korea, tapi belum tahu kapan ya. Lebih lanjut, Fadlizon menyampaikan Indonesia dan Korea Selatan akan memulai kerjasama di bidang pertahanan melalui pengadaan alutsista nasional dari Korea Selatan dan produksi alutsista bersama. Kita akan punya kerjasama cukup banyak dengan Korea, termasuk di alutsista, kapal selam, ya, juga ada jet fighter yang sudah dijalin sejak periode lalu dan kapal selamnya juga sudah, kalau tidak salah sudah 1 datang, ya, dan tahun depan mungkin 1 lagi, lalu nanti akan ada yang diproduksi di Indonesia, gitu. Mega dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menegaskan salah satu tujuan rancangan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah untuk melindungi para pelaku usaha kecil dan menengah dari para pengusaha bermodal besar dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Ditemui usai memimpin kunjungan Komisi 6 ke Universitas Internasional Batam, Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengatakan, Komisi 6 telah mendapat masukan dari para akademisi sebagai pertimbangan dalam merancang rancangan undang-undang tentang larangan praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat yang saat ini sedang dibahas DPR. Hekal menjelaskan, rancangan undang-undang ini dirancang demi sebuah aturan dan regulasi yang jelas untuk menjaga persaingan usaha di Indonesia, yang selama ini dinilai belum cukup menjaga persaingan usaha antar pengusaha besar dan pengusaha kecil hingga menengah. Bahwa memang ada perlu beberapa penguatan daripada wewenang-wewenang KPPU, tapi kita juga diminta memperdalam untuk beberapa hal-hal yang perlu dibatasi. Kalau RUU ini disahkan, saya rasa ini kan memberikan peluang supaya pengusaha-pengusaha kecil bisa tumbuh. Yang dicegah dengan posisi dominan itu kan perusahaan yang sudah besar, lalu menguasai seluruh ruang lingkup ekonominya, kemudian nggak mau bergeser dan nggak mau memberi ruang buat pengusaha kecil dan menengah. Nah ini kan harus kita paksa untuk mereka memberikan ruang tersebut. Nah, Anggota Komisi 6 DPR RI Adan Darajatun mengatakan, perlunya suatu aturan yang melindungi para pengusaha kecil dan menengah agar dapat bersaing dalam bidang perdagangan yang selama ini dinilai cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Adang juga berharap, setelah melakukan penyerapan aspirasi rancangan undang-undang ini, akan bersifat adil ke seluruh pihak yang ada, dari pihak swasta maupun pemerintah. Dan juga iklim usaha di Indonesia ke depannya bisa lebih baik lagi dengan adanya regulasi yang mengatur keseluruhan. Ya, kalau untuk saya kembali bahwa saya mulai dari hulu hilir ya, berarti selain besar juga yang paling penting UKM itu dalam salah satu pasal juga kan dilindungi. Karena bagaimanapun juga kita tidak menginginkan jangan ada suatu perusahaan mulai dari hulu hilir itu menguasai, sehingga kasarnya lah warung-warung tradisional itu kalah oleh mini-market karena minimarket mendapat harga yang lebih murah karena dia ya saya pikir kan kita ada beberapa tim kan nanti kita gabung, tapi saya pikir masukannya pasti kira-kira akan sama, bahwa kita ingin undang-undang ini adil gitu, adil, dan yang paling penting ada keputusan yang pasti, karena bagaimanapun juga beberapa pakar kemarin kan menyampaikan kalau ini masih naik lagi ke pengadilan negeri, kapan selesainya putusan itu, sedangkan di satu pihak para swasta ingin. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.